Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya, dan saya akan melanjutkan bahasan kita masih mengenai buku Super Personality Plus, menciptakan pribadi yang memikat dan berpengaruh. Kali ini bahasan kita adalah selalu optimis. Optimis adalah suatu sikap yang lahir dari dalam diri individu yang merupakan sikap terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sikap terhadap sesuatu mengandung unsur penilaian positif atau negatif. Sikap optimisme merupakan pilihan yang dimunculkan seseorang dalam mempersepsikan masalahnya. Sikap optimis bertolak belakang dengan sikap pesimis yang berorientasi pada sikap yang negatif. Banyaknya tekanan hidup yang harus dialami seseorang membuat kebanyakan orang mengalami frustasi. Beberapa orang karena menghadapi beban pekerjaan yang berat harus mengalami stres pekerjaan. Problem lainnya seperti bencana alam dan kematian orang dekat juga bisa membuat depresi dan frustasi. Hanya orang hebat yang sanggup menghindari tekanan hidup sehari-hari yang dapat membuat orang frustasi dan berpandangan pesimistis. Namun, meski menghadapi kesukaran dan tekanan hidup, berpikir secara optimis bermanfaat khususnya untuk kesehatan. Optimisme adalah sebuah kekuatan terbesar manusia. Optimisme memberikan energi dan arah pada tujuan yang lahir sebelum aksi nyata. Para orator ulung dan para penulis besar telah mengubah dunia dengan kemampuan berkomunikasi yang mereka miliki. Itu terjadi karena mereka berpikir optimis jauh-jauh hari sebelum ia dikenal orang. Saat ia mulai ke puncak pencapaiannya, amat banyak tantangan yang harus ia tundukkan. Ia terus berjalan di jalan yang telah ia pilih. Orang hanya tahu secuil keberhasilannya, sedangkan ratusan bahkan ribuan ketidakberhasilannya tak dihiraukan lagi. Begitulah hasil pola pikir optimis. Optimisme berpikir positif atau yang lebih dikenal dengan positive thinking adalah sebuah formula, sebuah paradigma, sebuah kerangka pikiran, sebuah sistem cara berpikir, memandang sesuatu dari segi baiknya saja, kendati orang lain menganggapnya buruk. Orang optimis biasanya lebih mungkin bisa mencapai apa yang ia inginkan bila dibanding dengan orang pesimis, yakni orang yang melihat sesuatu dari sudut negatif. Orang pesimis telah gagal bahkan sebelum mulai sesuatu. Orang optimis telah berhasil bahkan sebelum ia memulai pekerjaannya. Di sana akan ditemukan hal tak terduga, yakni ternyata selama ini orang hidup dalam lingkungan yang pesimis, tidak ada harapan untuk maju, tidak ada harapan untuk hidup bahagia. Sebagian besar orang terjebak dalam paradigmanya sendiri, paradigma yang jauh dari kenyataan semesta. Optimis merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Optimis dapat juga diartikan berpikir positif. Jadi, optimisme lebih merupakan paradigma atau cara berpikir. Sewaktu mengalami kegagalan atau tekanan hidup, bagaimana perasaan seorang optimis? Seorang yang berpikiran positif atau berpikir secara optimis tidak menganggap kegagalan itu bersifat permanen. Hal ini bukan berarti bahwa ia enggan menerima kenyataan. Sebaliknya, ia menerima dan memeriksa masalahnya. Lalu, sejauh keadaan kemungkinan, ia bertindak untuk mengubah atau memperbaiki situasi. Bertolak belakang dengan optimis, pandangan pesimis atau menganggap kegagalan dari sisi yang negatif. Umumnya, seorang pesimis seringkali menyalahkan diri sendiri atas kesengsaraannya. Ia menganggap bahwa kemalangan bersifat permanen dan hal itu terjadi karena sudah nasib, kebodohan, ketidakmampuan, atau kejelekannya. Akibatnya, ia pasrah dan tidak mau berupaya. Berpikir positif juga menjadi kunci sukses untuk mengelola stres. Optimisme akan membuat seseorang menghadapi situasi tidak menyenangkan dengan cara positif dan produktif.
Di mana saja seharusnya sikap optimisme itu dimunculkan? Menurut Viktor Frankl, sikap optimis itu dapat dimunculkan di mana saja, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Dari pandangan ini, kemudian memunculkan pendekatan logoterapi dengan psikologi. Optimisme menghasilkan energi positif, tetapi pesimis menguras energi yang ada dengan menutupi atau membuang-buang energi yang ada. Jika pesimis menuntun ke depan, maka pesimis mendorong ke belakang, bahkan jauh ke belakang menjadi orang-orang yang neurotik. Para ilmuwan telah membuat kesimpulan atas riset selama puluhan tahun tentang manfaat berpikir positif dan optimisme bagi kesehatan. Hasil riset menunjukkan bahwa seorang optimis lebih sehat dan lebih panjang umur dibanding orang lain, apalagi dibanding dengan orang pesimis. Para peneliti juga memperhatikan bahwa orang yang optimis lebih sanggup menghadapi stres dan lebih kecil kemungkinannya mengalami depresi. Beberapa manfaat bersikap optimis dan sering berpikir positif antara lain lebih panjang umur, lebih jarang mengalami depresi, tingkat stres yang lebih kecil, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit, lebih baik secara fisik dan mental, mengurangi resiko terkena penyakit jantung, dan mampu mengatasi kesulitan dan menghadapi stres. Jika Anda sering berpikir secara pesimis terhadap orang lain ataupun terhadap situasi yang berat, bukan berarti Anda tidak dapat berpikir positif. Anda dapat mengubah cara berpikir negatif menjadi positif. Tidaklah sulit untuk melakukannya, namun membutuhkan waktu dan latihan untuk membuat kebiasaan baru ini. Berikut ini beberapa cara untuk lebih optimistis dan memiliki pikiran dan sikap yang positif. Periksa diri Anda. Sewaktu berpikir bahwa tidak akan bisa menikmati suatu peristiwa buruk atau tidak akan sukses melakukan suatu tugas, segera singkirkan pikiran itu. Berfokuslah pada hal positif yang akan dihasilkan. Lakukan pemeriksaan secara berulang. Jika pikiran negatif lebih banyak, maka segera alihkan dengan pikiran positif. Berikutnya, ikuti gaya hidup sehat. Berolahraga 3 kali seminggu dapat mengubah suasana hati menjadi positif dan mengurangi stres. Pola makan yang sehat juga mempengaruhi pikiran dan tubuh, serta coba mengelola stres. Nikmati pekerjaan. Berupayalah menikmati pekerjaan Anda. Tidak soal pekerjaan Anda, carilah aspek-aspek yang menyenangkan. Cari teman yang positif. Carilah teman-teman yang memandang kehidupan dengan positif. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang optimis dan selalu mendukung dengan memberi saran yang baik. Sebaliknya, jika dikelilingi oleh orang-orang pesimis, akan meningkatkan stres, bahkan membuat ragu untuk mengelola stres dengan cara yang sehat. Berikutnya, hadapi dan terima. Hadapilah situasi yang dapat Anda kendalikan. Berupayalah menerima situasi yang tidak dapat Anda kendalikan. Memiliki rasa humor. Cobalah untuk tersenyum dan tertawa, khususnya saat menghadapi saat yang sangat sulit. Carilah kejadian yang mengundang tawa dalam kegiatan sehari-hari. Rasa humor yang baik membantu seseorang memiliki pikiran, emosi, dan perilaku yang lebih positif. Catat hal baik. Setiap hari, catatlah 3 hal baik yang dialami dan ingat hal-hal yang buruk untuk diubah. Memang untuk bersikap optimistis sangatlah tidak mudah. Bencana alam, beban hidup, dan juga musibah bisa terjadi yang membuat banyak orang merasa sulit untuk berpikiran positif. Namun dengan berupaya bersikap optimis dan berpikir positif akan menghasilkan kehidupan yang lebih sehat dan lebih memuaskan. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini dan kita akan melanjutkannya pada kali berikutnya. Terima kasih telah menonton atau mendengarkan vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.